Teman-teman, sebagai agama yang banyak dianut penduduk di bumi ini, Islam tuh punya perkembangan yang pesat banget di banyak negara. Dan bukan hanya di Indonesia atau Malaysia yang mayoritas negara muslim kayak Arab juga. Ternyata Islam juga pernah berkembang di Eropa dan juga Barat, salah satunya di Rusia yang pernah menyaksikan era kejayaan Islam. Hakim sudah melansir dari tribunnews.com, diceritakan ya, pada tahun 1990-an, itu jumlah publikasi Islam di Rusia itu meningkat pesat. Bahkan perkembangan Islam di negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu dibuktikan dengan banyaknya masjid yang berdiri dan jumlahnya tuh sekitar, wow, keren banget, 9.000 masjid lebih di negara Rusia. Nah, pada 2018, umat muslim di Rusia itu juga diperkirakan mencapai 28 juta jiwa atau sekitar 20% dari total populasi di Rusia pada tahun itu. Nah, mayoritas Islam di Rusia itu menganut paham Sunni, dan terdapat dua mazhab juga yang dianut sama mereka, yaitu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i umumnya itu memang dianut oleh umat Islam yang ada di Rusia gitu ya, yang ada di wilayah khususnya itu ada namanya Kaukasus Utara. Sementara untuk wilayah di Rusia lainnya itu menganut mazhab Hanafi. Ada pula 3 organisasi yang cukup besar, organisasi Islam ya teman-teman, yang ada di Rusia. Itu ada Dewan Mufti Rusia, terus juga Administrasi Keagamaan Pusat, dan Pusat Koordinasi Muslim. Daerah-daerah yang banyak dihuni oleh orang muslim di Rusia itu adalah Laut Hitam, ada juga Laut Kaspia, Afar, Adige, Balkar, Nogai, dan juga Chechnya. Terus juga ada Sirkasian dan juga Aingus, yes. Nah, muslim pertama yang mendiami wilayah Rusia pada zaman dahulu itu adalah masyarakat Dagestani yang berasal dari Derbent, kota tertua di Rusia. Mereka juga menjadi muslim setelah penaklukan Arab pada sekitar abad ke-8. Kemudian kerajaan Islam pertama di Rusia itu adalah Bulgaria Volga atau Bulgar yang berdiri pada tahun 992. Wow, sangat lama sekali. Bulgaria Volga itu menjadi negara Islam karena adanya hubungan dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Hubungan itu terjalin ketika Raja Bulgar itu yang bernama Yiltuar Almush ya, namanya tuh Yiltuar Almush. Ini kayak agak-agak keserimpet gitu ya, tapi that's no problem. Dan ini memutuskan, jadi raja dari Bulgar ini memutuskan untuk memeluk agama Islam dan mendapatkan nama baru, yakni Amir Ja'far Ibnu Abdul Allah ya. Kemudian Islam semakin berkembang luas di Rusia setelah Bulgaria Volga itu menaklukkan berbagai wilayah. Selain Bulgaria Volga, ada juga pula dinasti Golden Horde yang berada di tepi sungai Volga yang mengalir di bagian barat Rusia. Kemudian muncul Kesultanan Kazan yang lahir dari bekas dinasti Golden Horde dan mengalami kemajuan pada abad ke-15 di bawah kekuasaan Ulu Muhammad. Pada tahun 1552, riwayat Kesultanan Kazan berakhir setelah ditaklukkannya oleh Ivan VI dari Kekaisaran Rusia. Kemudian sejak itu Islam mengalami kemunduran di Rusia, dan kemunduran Islam di Rusia ini periode dari penaklukan Ivan hingga masa kekuasaan Catherine Agung atau Yekaterina II pada 1762, membawa kemunduran yang sangat signifikan terhadap Islam Rusia. Hal ini dikarenakan umat muslim banyak dirugikan melalui kebijakan yang syarat akan diskriminasi dan juga penghancuran budaya Islam. Tapi umat muslim itu sangat dibutuhkan selama perang Rusia melawan Napoleon nih teman-teman. Nah, barulah pada masa Perang Dunia II, yaitu 1914 sampai 1918, muslim itu dibebaskan dari wajib militer. Kemunduran umat muslim di Rusia itu juga terus berlangsung hingga era Uni Soviet. Bahkan pemerintah komunis sengaja menghambat perkembangan Islam, dan sebanyak 83% masjid di Rusia disebut tertutup atau memang sengaja ditutup pada era tersebut. Di sisi lain, sejarah panjang Islam di Rusia memang menyisakan ajaran yang masih dianut oleh beberapa masyarakatnya nih teman-teman. Seperti di Dagestan dan juga Chechnya, itu dengan tradisi Sufisme yang sangat kuat. Selain itu dalam perkembangannya, Al-Quran pertama kali dicetak itu di Kazan pada tahun 1801. And then Islam kembali berkembang setelah Uni Soviet runtuh pada akhir 1991 dan dimulai dengan diizinkannya umat muslim untuk beribadah ke Mekah.
Nah, pusat kebudayaan Islam Rusia yang mencakup sebuah madrasah atau sekolah agama dibuka di Moskow pada 1991 dan 1995. Persatuan Muslim Rusia yang baru didirikan itu dipimpin oleh Imam Muqaddas. Organisasi ini itu mulai menyuarakan gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman antar etnis dan mengakhiri kesalahpahaman yang masih ada di Rusia tentang Islam. Dari bukti-bukti yang ada, kan kalau presiden sekarang tuh Vladimir Putin ternyata juga punya kayak kesan tersendiri dengan Islam. Terbukti dengan beberapa hal. Yang pertama, Vladimir Putin memuji tentara Muslim Rusia, dan pujian itu disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin kepada pasukan militernya. Apresiasi yang diberikan oleh Putin ini khusus ditujukan kepada para tentara Rusia yang beragama Islam alias Muslim, dan pujian ini disampaikan atas partisipasi para umat Muslim tersebut dalam operasi militer spesial di Ukraina. Kemudian juga membela Nabi Muhammad. Vladimir Putin ya, Presiden Putin juga pernah memberikan pembelaan terhadap Nabi Muhammad dan menegaskan penghinaan terhadap Nabi Muhammad itu bukanlah kebebasan berbicara, dan hal itu terjadi pada Kamis 23 Desember 2021 yang ia mengungkapkan dalam konferensi pers tahunannya, yang dia mengatakan bahwa menghina Nabi Muhammad merupakan pelanggaran kebebasan beragama dan pelanggaran terhadap perasaan suci orang-orang yang memeluk Islam. Vladimir Putin juga mengungkapkan kalau Rusia itu memiliki tradisi yang menghormati budaya dan agama lain sejak negara yang mewakili 11% dari daratan dunia itu berkembang sebagai masyarakat multi etnis dan juga multi budaya. Ada juga yang baru-baru ini Vladimir Putin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang hangat banget untuk seluruh umat muslim di Rusia. Dan ini telah dilansir juga Hakim dari TASS pada Sabtu 9 Juli 2022. Itu pidato Putin dibacakan di Masjid Moskow oleh Kepala Badan Spiritual Umat Islam Federasi Rusia, yang ia mengaku sangat menyenangkan bahwa komunitas muslim Rusia itu secara aktif terlibat dalam kehidupan negara dan melakukan upaya yang konsisten untuk menerapkan inisiatif amal dan juga pendidikan utama. Nah, ini tadi fakta-fakta dari Vladimir Putin yang cukup hormat banget sama multi religion di sana, multi culture yang ada di sana, dan juga ada tadi sejarah perkembangan Islam di dunia yang salah satunya ada di Rusia yang cukup masif pada waktu itu. Semoga bermanfaat buat kamu yang pengen cerita soal sejarah yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Aku bakal tungguin kamu dan sampai jumpa di episode berikutnya.